Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya ingin ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ramai sekali dibicarakan di media sosial gitu kan, karena ada semacam obrolan ya di stasiun televisi, dan di situ tampil seorang tokoh ya yang mendeklar bahwasanya beliau seorang Islam, seorang Muslim, tapi beliau nggak melakukan sholat, dengan argumen bahwasanya orang sholat itu ada yang korupsi, ada yang orang sholat juga berbuat jahat, berbuat tidak senonoh. Nah, argumen hal-hal seperti ini teman-teman patut kita perhatikan dan tidak perlu kita ikuti ya teman-teman, karena memang ini nggak nyambung ya, dan saya pikir aneh dan nggak nyambung gitu kan. Karena kemudian kan disambung-sambungkan, ada yang kemudian orang melakukan ibadah tapi melakukan kejahatan, ada orang yang melakukan ibadah tapi kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, kalau dipikir seperti ini kan juga nggak nyambung, karena orang yang melakukan ibadah kemudian melakukan kejahatan, berarti memang orang tersebut juga nggak betul-betul mengerti, nggak betul-betul mempelajari daripada agama yang dianut. Karena kalau khusus untuk orang Islam ataupun Muslim, selain beribadah gitu kan, yang merupakan puncak penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'anul Karim kita juga mempunyai kewajiban untuk membaca petunjuk ataupun petunjuk hidup yang asal muasalnya adalah dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim gitu kan. Di situ juga selain beribadah, kita juga wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki kewajiban untuk menjauhi atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian masih melakukan kejahatan, tentunya kejahatan itu kan hal-hal yang terlarang ya dalam agama gitu kan. Kalau kemudian orang melakukan hal tersebut ya berarti dia ya umum nggak secara kafah mempelajari agama gitu kan. Nggak cukup cuma kita kemudian beribadah doang tanpa kemudian mempelajari buku petunjuk yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau lihat sendiri ya, sholat itu kan memang adalah kepala ya ibaratnya dalam agama, ataupun tiang dalam agama. Artinya kalau seorang manusia itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya masih disebut manusia, mungkin buntung ataupun cacat gitu kan. Tapi kalau manusia nggak punya kepala kan ngeri ya teman-teman ya, bukan manusia lagi itu kan. Sama kemudian kalau ada bangunan yang besar megah tapi kemudian tiang-tiangnya juga rapuh, pasti juga akan ambruk pada waktunya nanti gitu kan. Nah, kokoh pastinya bangunan yang besar dan hebat pun akan ambruk ketika tiang-tiangnya juga nggak beres gitu kan. Begitupun sampai kemudian kalau di yaumil hisab nanti, yang dihitung pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lainnya dihitung dan insya Allah akan baik. Dan kalau kemudian sholat kita buruk, ya kemungkinan yang lain pun akan buruk, kemungkinan besar gitu kan. Jadi saking pentingnya ya sholat ini ya, sampai dikatakan bahwa sholat itu adalah kuncinya surga ya teman-teman. Jadi diriwayatkan oleh di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian di situ dikatakan dari Jabir bin Abdullah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati sholatu wa miftahul sholati wudu. Jadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kuncinya surga itu adalah sholat. Miftahul jannati sholatu wa miftahul sholati wudu, dan kuncinya daripada sholat itu adalah wudu. Jadi kalau pengharapan puncak dari seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kita selamat di yaumil akhir nanti, di
yaumil hisab nanti kita selamat, terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh memperoleh surganya Allah Subhanahu, dimasukkan ya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kuncinya surga adalah sholat gitu kan. Artinya kalau kita udah berusaha melakukan sholat ya insya Allah ya teman-teman, kita memegang mendapatkan kuncinya surga gitu kan. Semampunya ya, kalau bisa sekuat kita lah gitu kan, berusaha melakukan sholat, utamanya sholat 5 waktu, dan kalau memang masih mampu dilakukan dengan sholat-sholat sunnah. Dan juga jangan lupa bahwasanya kuncinya sholat itu adalah wudhu. Jadi artinya kita sebelum sholat juga diwajibkan untuk melakukan wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tuh, wudhunya harus sempurna ya teman-teman, dimulai dengan mengucapkan basmalah, kemudian tahapan-tahapannya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang teman-teman sholat ini juga kan, walaupun kita sakit juga kita masih diwajibkan ya untuk melakukan sholat. Begitupun kalau kita dalam perjalanan jauh. Kalau dalam perjalanan jauh, kalau pakai mobil pribadi sih ya teman-teman mungkin kita bisa berhenti waktu sholat. Tapi kalau kemudian naik kendaraan umum seperti kereta, naik bus, naik pesawat, terus perjalanannya masih sangat jauh, tentunya biasanya ya nggak berhenti lah ya gitu kan. Nah, seperti ini apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau berdasarkan hadis riwayat Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, katakan sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusoli ala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusoli ala rohilatihi bisafari haitsuma tawajahat bih. Jadi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusoli bisafari yusoli ala rohilatihi bisafari. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat di atas tunggangannya dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan, haitsuma tawajahat bih, dimanapun, ke arah manapun tunggangannya itu menghadap ya gitu kan. Jadi berdasarkan hadis ini ya teman-teman, bahwasanya ketika kita dalam perjalanan ya cukup seperti Rasul yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sholat sesuai dengan arah tunggangan kita ya gitu kan. Ketika kita di bis itu saya cukup, nggak harus menghadap ke kiblat kalau kita dalam perjalanan jauh gitu kan. Kita cukup melakukan sholat sesuai dengan arah, kemanapun arah daripada tunggangan kita, kendaraan yang kita naiki ya teman-teman. Nah, itu hadis yang dicontohkan tentang pedoman untuk kita melakukan ibadah sholat ketika kita melakukan perjalanan ya gitu kan, dan naik kendaraan, perjalanan jauh naik kendaraan itu teman-teman. Nah teman-teman, kalau sekarang memang masanya ini kan banyak orang yang melakukan ibadah gitu kan, beragama, banyak menggunakan akal dan logikanya aja gitu kan, dicocok-cocokin. Ini nggak perlulah salat, karena orang salat juga banyak yang korupsi, rusak lah semua ya untuk masalah kehidupan beragama. Kalau semuanya digunakan rasional dan akal pikiran saja tanpa keilmuan mendalami kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman hidup manusia. Ini kan memang orang-orang seperti itu kita harus berhati-hati dan jangan terpengaruh gitu kan. Kalau kemudian diungkapkan suruh rayu dia biar sholat, ya nggak perlulah teman-teman. Kenapa gitu kan? Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan di Al-Qur'anul Karim la ikraha fiddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga pastinya nggak perlu ya teman-teman, nggak suka kalau ada hambanya yang harus dipaksa gitu kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, dikatakan Allahu Akbar. Dia sebelum langit, bumi dan dunia ini ada, sudah ada dan sudah besar. Allahu Akbar. Sampai dikatakan di Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Musa in takfuru antum
wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun la ghaniyun hamid. Jika kamu ya, bahkan beserta seluruh yang ada isi bumi ini katanya, yang ada di dalam bumi ini, ingkar dan enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la ghaniyun hamid. Fa innallaha ghaniyun hamid. Jadi ketahuilah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji ya teman-teman. Gak perlu kalau orang itu mau ya terserah, itu kan itu kebebasan beliau. Beliau memiliki, setiap manusia memiliki hak gitu kan, dan memiliki tanggung jawab urusannya orang tersebut kepada khaliknya, kepada penciptanya gitu kan. Gak perlu kita paksa-paksa gitu, gak perlu kita terus rayu-rayu gitu kan. Untuk apa gitu kan? Karena katakan sendiri Allah itu nggak perlu pada makhluk ciptaannya, nggak perlu ibadah daripada makhluk ciptaannya. Yang butuh itu adalah hamba ciptaannya, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang memang banyak ya teman-teman tokoh-tokoh yang menjalankan agama ini banyak menggunakan kias ya, menganalogikan dengan kemampuan rasional atau akal mereka ya. Kalau saya sebaiknya sih kalau kita beragama ya bukan cuman berdasarkan pendapat atau akal pikiran kita, tapi harus ada dasarnya ya teman-teman. Makanya saya juga sebutkan tadi ya, kita ikuti aja yang ada di Al-Quranul Karim petunjuknya ataupun di hadis ya. Oke gitu teman-teman, ini obrolan malam hari ini semoga bermanfaat gitu kan, karena segala sesuatu yang ada di dunia, baik itu anak, cucu, istri, kemudian harta kekayaan ataupun tahta ataupun kekuasaan itu fana ya, nggak kekal, akan hilang pada masanya. Dan yang kekal adalah segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh dan pahala ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya akan selalu berusaha mendoakan teman-teman yang nonton video ini supaya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.